Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pernahkah kita merasa rajin beribadah, salat tepat waktu, rajin puasa sunnah, rajin membaca Al-Quran, tetapi setelah itu masih mudah melakukan maksiat? Lisan masih ringan untuk berkata kasar, mata masih sulit dijaga, aurat masih sering dilalaikan, atau hati masih dipenuhi dengki dan iri? Jika ini pernah kita rasakan, maka tema yang akan kita bahas hari ini sangat penting, yaitu tidak maksiat setelah ibadah dalam Islam. Sahabat sekalian, ibadah bukan hanya ritual sesaat, tetapi ia adalah sarana perubahan diri. Ibadah bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di masjid, tetapi bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya, ibadah yang benar seharusnya menjauhkan pelakunya dari maksiat, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Ayat ini menjadi landasan utama bahwa fungsi ibadah adalah mencegah maksiat. Maka jika seseorang rajin salat, tetapi masih gemar berbuat maksiat tanpa rasa bersalah, maka yang perlu dievaluasi bukan salatnya saja, tetapi kualitas hati dan kesadarannya dalam beribadah. Sahabat Muslim, kita perlu memahami bahwa maksiat setelah ibadah bukan berarti ibadahnya otomatis sia-sia, tetapi bisa menjadi tanda bahwa ibadah tersebut belum benar-benar meresap ke dalam hati. Ibadah yang dilakukan hanya sebatas gerakan fisik tanpa penghayatan, tanpa keikhlasan, dan tanpa kesadaran akan kehadiran Allah. Rasulullah bersabda bahwa ada orang yang salat, namun tidak mendapatkan dari salatnya kecuali rasa lelah. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua, bahwa ibadah bisa kehilangan ruhnya jika tidak disertai rasa takut kepada Allah dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Sahabat sekalian, maksiat setelah ibadah sangat berbahaya, karena ia bisa menghapus pahala, mengeraskan hati, dan menjauhkan seseorang dari keberkahan hidup. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa maksiat memiliki dampak gelap di hati, sementara ibadah membawa cahaya. Jika setelah ibadah kita kembali kepada maksiat, maka cahaya itu perlahan akan padam. Mari kita lihat contoh sederhana. Seseorang yang salat subuh berjamaah, lalu setelah itu lisannya digunakan untuk gibah dan fitnah. Atau seseorang yang baru selesai puasa sunnah, tetapi setelah berbuka justru melanggar larangan Allah. Ini menunjukkan adanya kontradiksi antara ibadah dan perilaku. Dalam Islam, ibadah seharusnya membentuk akhlak. Rasulullah bersabda bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ibadah yang benar pasti melahirkan akhlak yang baik, jujur, sabar, amanah, dan menjaga diri dari maksiat. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ibadah secara fisik, yaitu melakukan gerakan dan bacaan. Tingkatan kedua adalah ibadah dengan hati, yaitu menghadirkan kehusyukan dan rasa takut kepada Allah. Dan tingkatan ketiga, yang paling tinggi, adalah ibadah yang membentuk karakter dan perilaku. Pada tingkatan inilah seseorang akan malu bermaksiat setelah ibadah. Rasa malu kepada Allah adalah kunci utama. Ketika seseorang benar-benar sadar bahwa Allah melihatnya saat salat, maka kesadaran itu seharusnya tetap hidup setelah salat. Jika saat salat kita mengaku hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, maka sangat tidak pantas jika setelah salat kita justru mendurhakainya. Sahabat sekalian, maksiat setelah ibadah sering terjadi karena terputusnya kesadaran akan pengawasan Allah. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan ihsan, yaitu beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ketika ihsan ini hidup, maka maksiat akan terasa berat, bahkan sebelum dilakukan. Perlu kita pahami juga bahwa setan sangat membenci ibadah. Namun ketika setan gagal menggoda seseorang saat ibadah, ia akan menunggu setelah ibadah selesai. Setan akan membisikkan, "Kamu sudah salat, dosamu sudah diampuni," atau, "Sekali ini saja tidak apa-apa." Inilah tipu daya setan yang sangat halus, yang menjadikan ibadah seolah-olah sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, para salafus sholih sangat takut jika ibadah mereka tidak berdampak pada akhlak. Mereka lebih khawatir ibadahnya ditolak daripada merasa puas telah banyak beramal.
Karena diterima atau tidaknya ibadah bukan dilihat dari banyaknya, tetapi dari pengaruhnya terhadap ketaatan. Sahabat Muslim, tidak maksiat setelah ibadah juga berarti menjaga dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi besar. Rasulullah mengingatkan bahwa dosa kecil itu seperti ranting-ranting kecil yang dikumpulkan, lama-lama bisa menjadi api besar yang membakar. Maka orang yang beribadah dengan benar akan berhati-hati, bahkan terhadap hal yang terlihat sepele. Contohnya menjaga pandangan setelah salat, menjaga lisan setelah zikir, menjaga hati setelah membaca Al-Quran. Karena maksiat sering kali dimulai dari hal-hal kecil yang diremehkan. Pandangan yang tidak dijaga, perkataan yang tidak dikontrol, dan hati yang dibiarkan kotor. Islam juga mengajarkan bahwa ibadah dan maksiat tidak bisa bersatu lama dalam satu hati. Jika seseorang terus bermaksiat, maka ibadahnya akan melemah. Sebaliknya, jika ibadahnya kuat dan dijaga, maka maksiat akan semakin ditinggalkan. Maka kita perlu memilih, hati ini ingin kita isi dengan cahaya atau kegelapan. Sahabat sekalian, salah satu cara agar tidak maksiat setelah ibadah adalah dengan memperpanjang efek ibadah. Misalnya, setelah salat jangan langsung larut dalam hal yang sia-sia. Luangkan waktu sejenak untuk zikir, istighfar, dan berdoa. Karena momen setelah ibadah adalah saat hati paling lembut dan paling dekat dengan Allah. Selain itu, penting juga menjaga lingkungan. Ibadah yang baik bisa rusak jika setelahnya kita kembali ke lingkungan yang penuh maksiat. Teman yang buruk, tontonan yang tidak mendidik, dan kebiasaan yang melalaikan bisa dengan cepat menghapus pengaruh ibadah. Rasulullah menegaskan bahwa seseorang tergantung agama temannya. Sahabat Muslim, jangan pernah merasa aman dari dosa hanya karena rajin ibadah. Justru orang-orang solih semakin takut bermaksiat karena mereka sadar betapa mahalnya ibadah yang telah mereka lakukan. Mereka takut satu maksiat bisa menghilangkan keberkahan yang telah dibangun dengan susah payah. Namun di sisi lain, Islam juga penuh rahmat. Jika seseorang terjatuh dalam maksiat setelah ibadah, maka jangan biarkan setan menjerumuskannya ke dalam putus asa. Segeralah kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Karena orang yang bertaubat dengan jujur, seakan-akan tidak pernah berdosa. Sahabat sekalian, mari kita jadikan ibadah sebagai cermin diri. Semakin banyak ibadah, seharusnya semakin lembut hati kita, semakin rendah hati kita, dan semakin takut kita kepada dosa. Jika ibadah tidak mengubah apapun dalam diri kita, maka disitulah tanda bahwa kita perlu memperbaiki niat dan cara beribadah. Akhirnya, tidak maksiat setelah ibadah bukan berarti kita menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang terus berjuang melawan hawa nafsu. Perjuangan ini tidak ringan, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Sahabat Muslim, mengapa seseorang masih bermaksiat setelah ibadah? Di antaranya karena ibadah dilakukan sebagai rutinitas, bukan kebutuhan ruhani. Salat dilakukan hanya karena kewajiban, bukan karena rindu bertemu Allah. Puasa dilakukan hanya karena kebiasaan, bukan karena ingin membersihkan jiwa. Selain itu, sebab lainnya adalah kurangnya muhasabah. Banyak dari kita rajin ibadah, tetapi jarang mengevaluasi diri. Kita jarang bertanya, apakah salatku hari ini membuatku lebih baik dari kemarin? Apakah ibadahku mendekatkanku kepada Allah atau hanya menggugurkan kewajiban? Sahabat sekalian, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan penjagaan diri dari maksiat. Bahkan, sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan maksiat adalah ibadah yang lebih berat dibandingkan melakukan ibadah sunnah. Karena meninggalkan maksiat membutuhkan pengendalian hawa nafsu, kesabaran, dan rasa takut kepada Allah. Tidak maksiat setelah ibadah berarti kita menjaga apa yang telah kita bangun. Ibarat seseorang membersihkan rumah, lalu setelah bersih justru mengotori kembali. Maka sia-sialah usahanya. Begitu pula ibadah, jika setelahnya kita kembali bermaksiat tanpa penyesalan. Namun sahabat Muslim, kita juga perlu bersikap adil pada diri sendiri. Manusia tidak luput dari dosa. Jika setelah ibadah kita masih terjatuh dalam maksiat, jangan langsung berputus asa. Islam mengajarkan taubat. Yang berbahaya bukanlah jatuh dalam dosa, tetapi merasa biasa dengan dosa dan tidak ingin berubah.
Oleh karena itu, sikap yang benar adalah menjadikan ibadah sebagai benteng dari maksiat, dan jika benteng itu jebol, segera perbaiki dengan taubat dan memperbaiki kualitas ibadah. Perbanyak zikir setelah salat, jaga lingkungan pergaulan, dan hindari hal-hal yang mengantarkan kepada dosa. Rasulullah mengajarkan doa agar Allah meneguhkan hati kita. Ini menunjukkan bahwa istiqomah lebih berat daripada memulai ibadah. Maka mintalah kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan benar-benar membuahkan perubahan nyata dalam perilaku kita. Sahabat sekalian, tanda ibadah diterima diantaranya adalah munculnya rasa takut untuk bermaksiat. Hati menjadi lebih sensitif terhadap dosa. Jika dulu maksiat terasa biasa, setelah ibadah yang benar, maksiat akan terasa berat dan menyakitkan hati. Mari kita jadikan setiap ibadah sebagai janji kepada Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan ibadah hanya berhenti di sajadah, tetapi bawa nilainya ke pasar, ke kantor, ke rumah, dan ke media sosial kita. Sebagai penutup, sahabat muslim, ingatlah bahwa ibadah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai ketakwaan. Dan salah satu bukti ketakwaan adalah menjaga diri dari maksiat setelah beribadah. Semoga Allah menjadikan ibadah kita hidup, bermakna, dan mampu membimbing kita menjauhi dosa. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share kepada orang-orang tercinta, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan meneguhkan hati kita di atas jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.